Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reifa Rantiongkoso dengan NIM F221230002 dari Universitas Negeri Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur dengan program studi S1 Arsitektur. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai substruktur pondasi bangunan bertingkat rendah. Jadi yang akan memuat beberapa pembahasan mengenai apa sih substruktur itu, apa pondasi itu, dan beberapa jenis pondasi, dan pondasi apa sih yang sebenarnya sesuai kita gunakan pada bangunan bertingkat rendah. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, apa itu substruktur? Substruktur atau struktur bawah adalah bagian struktur yang berada di bawah permukaan tanah yang memiliki fungsi sebagai penerima beban yang dihasilkan bangunan dan menyalurkannya ke tanah. Selanjutnya, apa itu pondasi? Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah sebagai penjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban berguna, dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin dan gempa bumi. Selanjutnya, ada beberapa pengertian pondasi menurut Sarjono 1988, Gunawan 1991, dan Hardiatmo 2002. Mungkin teman-teman bisa membacanya ya. Kita masuk pada jenis-jenis pondasi. Secara umum, jenis-jenis pondasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pondasi dangkal, sumuran, dan juga pondasi dalam. Nah, menurut Terzaghi, apabila perbandingan antara kedalaman pondasi dan lebar pondasi lebih kecil atau sama, maka konstruksi pondasi yang diletakkan pada dasar tanah tersebut dapat dinamakan pondasi dangkal. Yang untuk pondasi dalam adalah apabila lapisan atas berupa tanah lunak dan terdapat lapisan tanah yang keras yang dalam, maka dibuat pondasi tiang pancang yang dimasukkan ke dalam sehingga mencapai tanah keras. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pondasi dangkal nih. Nah, ada beberapa pondasi dangkal. Yang pertama itu ada pondasi lajur batu kali, pondasi plat, hood plat. Yang ketiga pondasi plat menerus, keempat pondasi sumuran, yang kelima pondasi rakit atau pondasi raf. Yang selanjutnya jenis-jenis pondasi dalam. Ada pondasi tiang pancang atau pile foundation, yang merupakan jenis pondasi dalam yang biasa kita jumpai pada konstruksi darat maupun laut. Yang kedua ada pondasi tiang bore pile. Nah, next nih. Jadi apa sih jenis pondasi yang sesuai untuk bangunan bertingkat rendah? Nah, menurut Nakazawa tahun 2000, untuk memilih pondasi yang memadai perlu diperhatikan apakah pondasi itu cocok untuk berbagai keadaan di lapangan dan apakah pondasi itu memungkinkan untuk diselesaikan secara ekonomis sesuai dengan jadwal kerjanya. Bila keadaan tersebut ikut dipertimbangkan dalam menentukan macam pondasi, hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu seperti keadaan tanah pondasi. Yang kedua, pembatas batas akibat konstruksi di atasnya. Yang ketiga, batasan-batasan dari sekelilingnya. Dan yang keempat, waktu dan biaya pekerjaannya. Jadi, apa sebenarnya pondasi yang bagus, yang sesuai, yang untuk bangunan bertingkat rendah? Nah, selain itu, Nakazawa tahun 2000 telah menguraikan jenis-jenis pondasi yang sesuai dengan keadaan tanah pondasi bersangkutan, yaitu yang pertama, bila tanah pendukung pondasi terletak pada permukaan tanah atau 2-3 meter di bawah permukaan tanah, maka pondasi yang dapat digunakan adalah pondasi telapak atau spurt foundation. Yang kedua, bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 10 meter di bawah permukaan tanah, maka pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang apung atau floating pile foundation untuk memperbaiki tanah pondasi. Nah,
Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Dengan sedikit kita menarik kesimpulan. Jadi, apa sih sebenarnya yang sesuai untuk bangunan bertingkat rendah lantai 3 sampai 4? Nah, saya menarik kesimpulan dari berbagai data yang telah saya dapatkan bahwa kita harus menentukan dari jenis tanahnya terlebih dahulu untuk menentukan pondasi apa yang sesuai. Pondasi apa yang sesuai untuk site tersebut. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video saya. Dan untuk teman-teman yang penasaran dan mau mencari tahu lebih lanjut, saya menaruh link di bawah di link deskripsi itu beberapa materi yang saya dapatkan. Akhirul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.